udah paham belum sih sama yang dijelasin tadi rahasia sama kesehatan bank itu? Saya belum paham sih, tapi saya pengen loh kita belajar bareng gimana. Bisa tuh, kita belajar bareng aja. Yaudah, ayo kita belajar bareng di rumah saya. Boleh? Kita ajak yang lain ya? Iya, Saya telepon dulu ya. iya. Halo. Lagi kosong nggak, Yan? Gimana kalau kira-kira kita belajar bareng nih untuk bank dan lembaga keuangan itu yang tadi dijelasin? Nanti di rumahnya Firly aja. Ayo, ajak yang lain ya. Oke, sip. Yaudah ya, Assalamualaikum. Boleh tuh? Yaudah, ayo kita. Yuk. Yuk. Irian, Hujan. oh itu dia udah datang. Mas Rian. Waalaikumsalam. Masukin. Ngomongin apa ini? Ini tadi loh Materi kita kan tadi. di kelas tadi bahas materi mengenai kesehatan dan rahasia bank. Ya. Kita belajar bareng yuk. Ya, ayo boleh. Kalau ngomongin masukin aja ya. Ya kalau misalnya kita ngomongin tentang bank kan nggak jauh-jauh dari transaksi, dari menyimpan duit kan ya. Iya. Terus juga yang penting kalau dari globalisasi sekarang. Mana kalau misalnya anak kos kan transaksi misal dari kampung ke sini cepat gitu. Dan juga kalau misalnya bahas tentang bank ini, ya kita juga harus tahu nih, bank juga perlu yang namanya dijaga eksistensinya. Itu nggak cuma dari pejabat yang ada di bank atau pemerintah, bahkan masyarakat luas juga perlu nih yang namanya ngejaga rahasia bank ini. Nah, jadi bank itu kan bagian dari sistem pembayaran dan keuangan kan. Nah, masyarakat luas itu berkepentingan dari atas kesehatan bank itu sendiri, dari sistem itu sendiri. Nah, jadi kepercayaan masyarakat kepada perbankan itu tuh penting banget nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Udah. Nah, salah satu faktor untuk dapat memelihara sama meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Terus yaitu menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah. Untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada lainnya, gitu loh. Terus apakah ada nggak sih rahasia yang dituangkan di dalam perbankan itu, apa hanya sekedar aktiva aja mengenai asetnya aja, apa pasifannya juga? Menurut kalian bagaimana? Nah, jadi itu aktiva maupun pasifa dalam sebuah bank itu wajib dimiliki gitu kan, karena prinsip kerahasiaan dalam bank itu merupakan prinsip yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan suatu bank itu bergantung pada kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal. Contohnya seperti masyarakat gitu kan. Bahkan kerahasiaan informasi yang terlahir dari kegiatan perbankan itu dapat sangat-sangat diperlukan, karena untuk baik itu nanti kepentingan buat bank sendiri ataupun nasabah itu sendiri gitu. Nah, ada nih hubungan antara bank dengan nasabahnya. Ternyata tuh nggak cuma hanya hubungan kontraktual saja loh, tapi tuh dalam hubungan tersebut tuh terdapat pula kewajiban bagi bank itu untuk membuka rahasia itu dari nasabahnya kepada pihak lain manapun. Nah, kecuali itu ditentukan oleh pihak perundang-undangan yang berlaku. Nah, hubungan tersebut itu dapat dikatakan seperti hubungan antara lawyer dengan klien. Nah, kayak seperti dokter dengan pasiennya gitu. Gitu ya. Iya. Terus selain prinsip kehati-hatian, ada nggak sih prinsip lain yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga perbankan? Tentu masih dong, karena prinsip perbankan selain kerahasiaan itu pasti ada prinsip kehati-hatiannya sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Nah, dalam menjalankan usahanya itu, bank harus berlandasan dengan prinsip kehati-hatian. Nah, hal ini tuh dikarenakan dana yang dikumpulkan itu nggak sedikit loh, pasti tuh banyak gitu. Nah, hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah itu tersebut itu harus disertai
dengan hak dan kewajiban yang dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, jika salah satu pihaknya itu melakukan kayak pelanggaran gitu, maka dengan cara melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan itu salah satu pihak tersebut itu dikategorikan sebagai tindakan pidana perbankan. Seperti itu. Gitu. Ternyata prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian untuk bank itu sangat penting ya, gitu kan. Abis itu apa sih jenis tindakan yang harus diperhatikan gitu? Secara informasi yang saya ketahui, tindak pidana pelanggaran rahasia bank itu ada dua. Ada pelanggaran pidana atau yang biasa disebut criminal violation, dan ada juga pelanggaran perdata atau yang biasa disebut civil violation. Jadi pelanggaran pidana itu ada dua jenis pelanggaran yang ditentukan oleh pasal 47 Undang-Undang Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Yang pertama, ada tindak pidana yang dilakukan tanpa membawa perintah atau izin dari pemimpin Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Dan yang kedua, ada tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Nah, selanjutnya ada pelanggaran perdata. Pelanggaran perdata ini di mana negara mengatur diberlakukannya ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan hubungan kontraktual. Penyimpangan hubungan kontraktual terjadi apabila kepentingan umum menghendaki dan secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Jadi gitu. Oh gitu. Ada nggak sih pengecualian terhadap rahasia bank? Nah, kalau misalnya pengecualian bank ini ya, kalau di undang-undang perbankan itu ada dia pengecualiannya. Jadi diperbolehkan lah gitu. Kalau di undang-undang perbankan itu ada 7. Yang pertama terkait dengan perpajakan. Itu kalau kita lihat di pasal 41-nya itu terkait dengan perpajakan. Terus yang kedua terkait dengan piutang bank nih. Jadi piutang bank ini diperbolehkan untuk diketahui sama badan urusan piutang atau lelang negara. Nah, itu diperbolehkan, dan itu cuman boleh sama pejabat aja, pejabat yang berwenang lah gitu kan. Terus juga yang ketiga itu terkait dengan peradilan nih. Jadi misal ada polisi, jaksa sama hakim itu diperbolehkan untuk mengetahui informasi terkait nasabah. Nah, kalau misalnya ada masalah si nasabahnya ini. Yang keempat itu ada urusan terkait perdata. Kalau misalnya tadi Anissa Bella kan ngomong ada pelanggaran di perdata kan tadi. Nah, ini juga ada pengecualiannya. Jadi yang diperbolehkan itu hanya yang berwenang saja. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima ada terkait tukar menukar informasi antar sesama bank. Jadi bank satu sama bank lain ini adalah yang namanya tukar menukar informasi gitu kan. Yang keenam itu atas persetujuan dari nasabahnya sendiri. Nasabah penyimpan ini ngeprint lah, secara tertulis itu informasinya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh itu terkait sama ahli waris. Nah, misal ada nih si nasabah itu meninggal dunia. Nah, untuk yang melanjutkan misal untuk penyimpanan atau misal dia di situ ada piutang gitu kan, itu si ahli waris yang sah melanjutkan dari si nasabah yang meninggal dunia tadi. Nah, itu kalau misalnya pengecualian terhadap rahasia bank gitu. Jadi gitu. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah membahas mengenai rahasia bank nih. Nah, kita diskusi mengenai kesehatan bank yuk. Nah, di dalam perbankan itu tuh ada penilaian tingkat kesehatan bank gitu kan. Nah, hal ini tuh sudah sangat krusial gitu di industri perbankan gitu. Nah, di mana tingkat kesehatan bank ini digunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholder. Stakeholder itu kayak yang anggota-anggota yang ada di dalam perbankan tersebut. Nah, selain itu informasi ini juga memberikan berguna untuk masyarakat umum gitu kan. Kenapa? Karena digunakan untuk menganalisa, untuk mengetahui apakah bank tersebut itu sehat atau tidak, apakah bank tersebut itu mampu untuk melakukan operasionalnya dengan baik atau tidak gitu kan. Kita tahu kan apabila bank itu dalam kondisinya tidak sehat, itu akan
bisa membawa dampak yang multiplier effect gitu, yang sangat luar biasa terhadap sistem keuangan nasional. Dampak ini tuh dikenal dengan istilah resiko sistemik gitu. Nah, bener banget tuh. Nah, berdasarkan kondisi itu POJK itu menerbitkan POJK nomor 4 atau POJK titik 03 2016. Nah, yang menyatakan bahwa bank itu wajib untuk memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, yang menjadi tanggung jawab itu tuh yaitu direksi dan dewan komisaris. Nah, untuk memelihara supaya bank itu selalu dalam koridor yang baik, terutama menjaga kesehatan banknya. Nah, dalam menjalankan bisnis perbankan, pihak manajemen itu tidak hanya memikirkan supaya bagaimana bisa melakukan ekspansi yang besar-besaran, tetapi jadi perbankan manajemen itu melakukan bisnis agar tetap mengacu pada koridor manajemen berisiko yang baik dan teratur. Nah, bank itu juga wajib untuk melakukan penilaian sendiri, atau biasanya itu tuh istilahnya itu self assessment. Nah, itu tuh untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Nah, kapan sih itu dilakukan? Nah, itu tuh dilakukannya pada semester atau setahun 2 kali. Nah, yang saya bingung itu faktor-faktor apa saja sih yang untuk dapat melihat tingkat bank itu tuh sehat apa enggak? Nah, jadi kalau menurut yang pernah aku baca, yang pernah aku pelajari, itu ada 4 faktor yang menjadi tingkat kesehatan bank gitu kan. Nah, untuk yang faktor pertama itu ada faktor profil risiko. Nah, di dalam faktor profil risiko ini ada 8 risiko yang wajib diwaspadai oleh sebuah lembaga perbankan gitu. Nah, risiko yang pertama itu ada risiko kredit. Nah, risiko kredit ini tuh akan memungkinkan untuk kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur itu bisa jadi tidak dikembalikan gitu kepada debitur. Nah, hal ini itu wajib diwaspadai. Artinya perbankan itu harus dapat memitigasi risiko kredit tersebut. Terus yang kedua itu ada risiko pasar. Nah, kita tahu bahwa bisnis perbankan itu kan sangat terekspos gitu kan. Nah, jadi itu terpengaruh gitu terhadap risiko pasar. Nah, adapun kondisi risiko pasar ini bisa terjadi karena 4 hal gitu. Yang pertama adanya pergerakan suku bunga, yang kedua itu adanya pergerakan nilai tukar, yang ketiga itu ada pergerakan nilai zaman atau harga saham, dan yang keempat itu ada pergerakan harga komoditi. Nah, yang ketiga itu ada resiko likuiditas. Yang dimaksud dalam resiko likuiditas di sini yaitu kemampuan perbankan dalam menyediakan dana serta memenuhi kewajiban jangka pendek gitu. Misalnya di dalam perbankan ini kan pasti ada dong nasabah yang menabung nih di bank. Nah, terus si nasabah ini kan bebas mau ngambil uangnya itu, mau narik tunai itu kapan saja kan bisa kan. Nah, ketika si nasabah ini mau tarik tunai, nah pihak bank ini harus siap dana gitu. Tidak boleh mengalami kesulitan likuiditas. Kalau misalnya bank tersebut tidak ada dana, tidak memiliki likuiditas yang baik, itu maka bank tersebut bisa dikatakan tidak sehat. Terus yang resiko keempat itu ada resiko operasional. Nah, di dalam dunia perbankan, resiko operasional ini biasanya disebabkan karena faktor manusianya. Nah, selain itu misalnya ada keadaan atau kondisi IT yang bermasalah gitu kan. Nah, itu juga dapat mengakibatkan resiko operasional perusahaan tersebut atau perbankan tersebut. Nah, pihak bank itu harus mampu untuk memitigasi, untuk mengambil solusi bagaimana yang tepat gitu. Nah, yang kelima itu ada resiko hukum, yang keenam ada resiko strategi, terus yang ketujuh ada resiko kepatuhan, dan yang terakhir itu ada resiko reputasi. Itu tadi kan faktor yang pertama. Terus selanjutnya itu ada faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua itu ada good corporate governance atau yang biasa disingkat dengan GCG. Nah, sebuah bank itu bisa dikatakan sehat apabila bank tersebut mampu mengimplementasikan GCG-nya itu dengan maksimal gitu, dengan baik. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor rentabilitas.
di mana bank itu harus mampu menjaga sumber-sumber keuntungan yang didapat di dalam perbankan tersebut gitu. Nah, jadi tuh dia tidak hanya stuck di situ doang gitu loh. Jadi apabila dia mendapatkan keuntungan, dia itu harus bisa menjalankannya, keuntungan tersebut bisa diputar istilahnya ya, untuk memajukan bank tersebut. Jadi bank itu bisa hidup setiap hari hidup, setiap tahun hidup gitu kan. Kadang ada ya bank yang baru buka berapa bulan itu gulung tikar gitu kan, banyak. Nah terus yang terakhir atau yang keempat itu ada faktor permodalan. Nah kalau masalah permodalan tidak diragukan lagi, sebuah perbankan dia kan emang kerjanya emang begitu kan, menghimpun dana dari masyarakat. Jadi dia tuh harus, walaupun dia menghimpun dana dari masyarakat, dia tuh harus butuh modal yang cukup juga yang berasal dari dia sendiri gitu. Nah terus pihak bank itu harus mampu menjalankan faktor-faktor tersebut apabila bank tersebut mau gitu dipandang oleh masyarakat bahwa bank beliau itu sehat gitu, sehingga bisa menarik perhatian masyarakat gitu. Ya. Nah, sekarang kan ada nih dari keempat faktor yang sudah dijelaskan oleh Firly tadi, tentunya ada dong yudisiumnya kan. Nah, misalnya kalau kita mau mengukur kesehatan diri kita sendiri nih, nggak selamanya kan badan kita itu sehat seterusnya gitu. Nah, terkait dengan tingkat kesehatan bank dalam POJK itu dikatakan bahwa ada 5 peringkat komposit. Nah, yang pertama itu ada peringkat komposit yang pertama, di mana dalam kategori ini bank itu dikatakan sangat sehat, sehingga bank dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dari faktor eksternal lainnya. Lalu yang selanjutnya ada peringkat komposit yang kedua, di mana bank dinilai sehat. Nah, ada peringkat komposit yang ketiga, di mana bank dinilai cukup sehat, dan peringkat komposit yang keempat itu di mana bank dinilai kurang sehat. Nah, peringkat komposit yang terakhir atau yang kelima itu di mana bank dinilai tidak sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah lumayan paham ya sama materi mengenai kesehatan dan juga rahasia bank. Makasih ya teman-teman udah ngejelasin. Jadi di sini kita kan sama-sama paham. Terima kasih banyak semuanya. Gimana? Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are aching. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke, headed down that slope.